Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam, di mana kajian ini sebetulnya kajian yang hampir tersisa ya. Tapi kita akan perdalam bagaimana masa kemunduran Bani Umayyah satu di Damaskus. Nah, proses runtuhnya sekarang yang akan kita kaji, yang tentunya bagaimana proses runtuhnya. Nah, nanti anak-anak punya catatan. Kalau kita mempelajari tentang proses runtuhnya sebuah daulah, maka hakikatnya anak-anakku belajar tentang proses berdirinya sebuah daulah setelah daulah tersebut, begitu. Jadi kalau proses runtuhnya Bani Umayyah di Damaskus ini kita kaji dari proses runtuhnya, pada saat itu juga kalian sudah sedang belajar bagaimana proses berdirinya daulah setelah Bani Umayyah itu. Apa kira-kira? Iya, daulah Bani Abbasiyah nanti. Oke, anak-anak sekalian, ada beberapa proses. Proses yang pertama, apa yang menyebabkan runtuhnya daulah Bani Umayyah ini? Kalian juga tahu dulu waktu di Sanawiyah pernah belajar tentang itu dan kita perdalam sehingga kalian mampu menyampaikan kembali nanti. Yang pertama adalah sikap ketidaksenangan masyarakat terhadap khalifah-khalifah Bani Umayyah. Jadi proses ini menyebabkan runtuhnya Bani Umayyah satu Damaskus ini. Ketidaksenangan masyarakat Islam terhadap pemerintah Bani Umayyah satu itu disebabkan oleh yang pertama praktek-praktek rusaknya khalifah dari para khalifah melalui cara-cara seremonial yang dilaksanakan di dalam istana dengan alasan untuk menghibur para pembesar-pembesar istana. Acara tahunan tersebut dilakukan secara rutin. Acara seremonial tersebut di atas termasuk faktor internal yang banyak berpengaruh terhadap proses lemahnya Bani Umayyah. Jadi kita tahu orang kalau sedang berkuasa beliau lupa rakyat begitu, sehingga beliau berpoya-poya, mereka berpoya-poya di istana dengan pemahaman asik di lingkungannya begitu, dan rakyat dilupakan. Itu acara-acara tahunan itu seremonial itu dilakukan senantiasa di masa Bani Umayyah satu ini. Sehingga anak-anak sekalian, yang selanjutnya adalah perebutan kekuasaan dalam istana. Itu juga termasuk faktor internal penyebab lemahnya Bani Umayyah satu. Seperti yang terjadi, kita masih ingat pada masa pemerintahan setelah Khalifah yang ke-12 Walid bin Yazid yang wafat tahun 126 Hijrah. Nah, pada tahun 126 Hijrah masyarakat saling mengklaim pada saat itu mengangkat dua putra mahkota dari Walid, yaitu Yazid bin Walid dan Ibrahim bin Walid. Maka selama 1 tahun berjalan, masyarakat tidak dapat menetapkan siapa yang menjadi khalifah menggantikan bapaknya. Akan tetapi yang terjadi adalah bentrok tentu dan pertikaian antar keluarga istana. Biasa orang saling berebut kekuasaan begitu. Sama seperti kita dalam posisi kita sekarang. Anak-anakku catatannya, dalam politik kita di Indonesia saja, itu 2024 itu sudah habis para tokoh-tokoh yang senior di Indonesia, maka 2024 itu akan terjadi setiap anak-anaknya akan berebut untuk mencari peluang untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Sama saja, zaman Khalifah Walid juga anak-anaknya Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid itu semua mereka bertikai antar keluarga untuk mendapatkan kekuasaan itu. Nah, kondisi demikian menimbulkan respon buruk terhadap pemerintah Bani Umayyah. Jadi masyarakat ini memperlihatkan respon tidak bagus terhadap pemerintahan Bani Umayyah pada saat itu. Nah, anak-anak sekalian, yang kedua adalah peperangan melawan keturunan Abbasiyah. Jadi ada posisi orang ketiga begitu. Dari kekuasaan yang diangkat dua khalifah, kemudian mereka bertarung, saling berebut kekuasaan. Lalu yang kedua adalah dari luar, di mana kekuasaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ini keturunan Abbas, ini berusaha untuk merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Kenapa demikian? Karena Abbasiyah
itu tentu masih ingat dulu ketika Ali bin Abi Thalib lalu diperdebatkan, lalu dipertentangkan kekhalifahan dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dari Bani Umayyah, masih ingat? Dan Ali bin Abi Thalib dari apa? Bani Hasyim. Maka Muawiyah bin Abu Sufyan mengambil kekuasaan dari Ali karena merasa Muawiyah bin Abu Sufyan ini berhak atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, ini terjadi lagi ketika di penghujung kekuasaan Umayyah, maka Abbasiyah, keturunan Abbasiyah merasa lebih berhak karena Bani Umayyah telah mengambil posisi dari Bani Hasyim, yaitu Ali bin Abi Thalib, begitu. Nah, lemahnya pemerintahan Bani Umayyah, anak-anak sekalian, terjadi hampir di semua wilayah kekuasaan. Sementara kekuasaan baru yang baru muncul sebagai lawan politik, yaitu Abbasiyah, sedang berkembang pesat dengan mendapatkan sambutan dan dukungan dari masyarakat Islam. Kita tahu ada posisi seseorang yang menjadi tokoh sentral keturunan Abbasiyah, yaitu Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah. Nah, As-Saffah ini adalah titel atau gelar bagi Abu Abbas yang bermakna As-Saffah itu penumpah darah. Jadi siapapun yang berhadapan dengan pasukan Abu Abbas pasti akan dikalahkan. Nah, di mana Abu Abbas memimpin Abbasiyah yang baru menguasai berbagai wilayah Umayyah, dibantu oleh tentara bayarannya, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani, anak-anak sekalian. Nah, tentu Bani Umayyah I ini hanya bisa bertahan di daerah Al-Zam, wilayah pesisir Laut Merah, berseberangan dengan pesisir Sungai Nil. Nah, pertemuan kedua belah pihak itu tidak bisa dielakkan lagi, anak-anak sekalian, dan terjadilah pertempuran Al-Zam tahun 132 Hijrah atau bertepatan dengan 750 Masehi, yang itu menjadi awal dari kekuasaan Abbasiyah. Jadi 750 Masehi, 132 Hijrah itu awal dari kekuasaan Bani Abbasiyah. Nah, dalam pertempuran itu Bani Umayyah I kalah, anak-anak sekalian. Dari khalifah terakhir yang ke-14 itu, Marwan bin Muhammad, melarikan diri ke Mesir. Nah, Marwan dikejar oleh pengikut Abu Abbas, kemudian ditangkap dan dibunuh di Mesir. Tapi mayat Marwan dikembalikan ke Madinah dan dikuburkan di Madinah. Nah, kekalahan Bani Umayyah I di Al-Zam ini sekaligus mengakhiri masa pemerintahan Bani Umayyah I dan sekaligus diproklamirkan berdirinya kekuasaan baru, yaitu Bani Abbasiyah. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan, anak-anak sekalian, bahwa faktor-faktor penyebab kemunduran Bani Umayyah itu diantaranya satu tadi apa? Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Itu merupakan sesuatu yang menjadi tradisi bangsa Arab yang lebih menekankan aspek senioritas, begitu. Jadi penggantian khalifah melalui garis keturunan itulah yang menjadi penyebab runtuhnya. Jadi tidak tergantung pada kualitas, tapi anaknya harus menjadi khalifah, baik dia mampu atau tidak mampu, begitu. Pengaturannya tidak jelas, anak-anak sekalian, dari proses itu dan menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat di kalangan istana. Yang kedua, latar belakang terbentuknya Bani Umayyah I tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi, yang sudah disampaikan pada masa pemerintahan Khalifah Ali. Sisa-sisa pengikut Ali, Syiah dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti pada masa awal maupun secara tersembunyi seperti pada masa pertengahan Bani Umayyah. Nah, penugasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintahan. Lalu yang ketiga, anak-anak sekalian, itu pada masa kekuasaan Bani Umayyah I terjadi pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Jadi makin meruncing di situ. Terjadilah perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah itu mendapatkan kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Jadi daerah yang senantiasa berseteru, begitu. Di samping itu sebagian besar golongan Mawali non-Arab, anak-anak sekalian, terutama Irak dan wilayah bagian timur lainnya,
merasa tidak puas karena status mawali itu menggambarkan sesuatu imperioritas ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah I itu. Yang keempat, anak-anakku, lemahnya pemerintahan Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah lingkungan istana yang tadi kita gambarkan, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang, anak-anak sekalian. Yang kelima, itu penyebab langsung jatuhnya Bani Umayyah I adalah munculnya kekuatan baru yang tadi kita bahas, yang dipelopori Abu Abbas As-Saffah. Jadi gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim, begitu. Dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa di kelas 2 kan oleh pemerintahan Bani Umayyah I ini. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita simpulkan sekarang bahwa selama lebih kurang 90 tahun Daulah Bani Umayyah berkuasa tentu memiliki kelebihan dan kekurangan yang kita telah bahas dalam pembahasan di pertemuan ke-7 kalau tidak salah. Diawali dengan proses pemindahan kekuasaan, mulai dari ketidaksukaan terhadap Ali bin Abi Thalib, kemudian terjadi peristiwa tahkim, lalu hingga Ali terbunuh, lalu muncul Amul Jamaah yang dilakukan Hasan bin Ali. Dilanjutkan dengan selama berkuasa 9 tahun sistem pemerintahan yang monarki, diskriminasi terhadap mawali, pemerintahan tangan besi, serta kemajuan-kemajuan yang telah diraih, berakhir dengan runtuhnya kekuasaan Daulah Bani Umayyah dengan kematian Marwan bin Muhammad. Ini mengisyaratkan bahwa tak ada yang abadi di dunia ini. Nah, apresiasi kita itu bagaimana terhadap memahami terhadap peraihan yang baik oleh para pendahulu adalah hal yang perlu, yang utama harus kita pahami, di mana kita perlu melakukan menghindari kesalahan-kesalahan yang sama. Jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama seperti kesalahan para khalifah pada masa itu. Jadi bagaimana kita mengambil ibrah pelajaran dari runtuhnya Daulah Bani Umayyah ini, sehingga rakyat ditinggalkan dan kita paham bahwa seorang pemimpin bertugas untuk melindungi masyarakatnya. Maka ketika masyarakat itu ditinggalkan, maka tentu akan lahir ketimpangan-ketimpangan, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi di negara kita. Kita pahami bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar. Mari kita ambil ibrah pelajaran dari runtuhnya Daulah Bani Umayyah ini. Itu saja anak-anak sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.